di sini guys, ketika PSG tanpa pegang bola, mereka tetap menggunakan formasi 4-3-3. Tetapi yang membedakan itu pemain PSG melakukan pressure tinggi yang membuat pemain-pemain dari Leipzig kesulitan ketika akan melakukan sirkulasi bola. Itu yang membuat berbeda guys. Sedangkan Leipzig melakukan pressure, tetapi pressure-nya tidak cukup mengganggu pemain-pemain daripada PSG itu sendiri. Di sini teman-teman, di atas kertas Leipzig menggunakan formasi 3-4-3, sedangkan PSG menggunakan formasi 4-3-3. Leipzig ketika dalam keadaan tidak memegang bola ataupun PSG memegang bola, Leipzig bakal merubah formasi mereka menjadi formasi 4-1-4-1 guys. Seperti apa? Formasi tersebut Angelino bakal turun ke belakang, Klosterman bakal berdampingan dengan Upamecano, kemudian Mukiele menjadi bek kanan. Nkunku bakal berada menjadi sayap kiri. Nah, sedangkan di sini guys, Kampal bakalan turun menjadi DMF, kemudian Olmo menjadi CMF ataupun gelandang serang AMF. Di depan Paulsen seorang diri. Sampai situ jelas guys ya. Ya, di sini teman-teman bisa kita lihat bentuk formasi Leipzig ketika tanpa memegang bola. Mereka merubah formasi mereka menjadi formasi 4-1-4-1, yang dimana Paulsen seorang diri menjadi striker di depan, 4 tengah yang membantu Paulsen, kemudian Kampel menjadi DMF yang melakukan keseimbangan dalam permainan Leipzig itu sendiri, dan 4 ada pemain belakang Leipzig itu sendiri guys. Sampai situ clear guys ya. Nah, sedangkan di sini guys, ketika Leipzig melakukan pressure terhadap permainan dari PSG, zaman sekarang guys, pressure yang mulai langsung dilakukan hingga sampai penjaga gawang sangat sering dilakukan. Contohnya Leipzig dan PSG ini. Leipzig menggunakan 2 pemain untuk mempressure Thiago Kimpembe dan Sergio Rico guys. Ada Sabitzer dan Paulsen. Kemudian Angelino siap mempressure Paredes dan Marquinhos guys. Nah, sampai situ udah clear guys ya, ataupun Ander Herrera. Kemudian untuk dalam keadaan memegang bola ataupun build up serangan dilakukan oleh Leipzig itu sendiri, mereka bakal merubah formasi mereka menjadi formasi 3-4-3. Contohnya seperti apa? Paulsen bakal tetap menjadi lini ataupun striker di depan didampingin Olmo, Sabitzer guys. Kemudian Nkunku bakal masuk ke dalam, kemudian Laimer bakal masuk ke dalam juga menjadi flank kanan ataupun flank kiri. Kampal ini guys tugasnya menjadi penyeimbang, memberikan sirkulasi bola ke lini depan. Nah, disokong oleh Angelino ketika dia melakukan overlap, ataupun Mukiele sesekali melakukan overlap. Tetapi Mukiele ini guys jarang melakukan overlap ataupun membantu sokongan ke depan. Sampai situ jelas guys ya. Nah, sedangkan di sini guys, ketika Leipzig melakukan pemegangan bola, mereka berubah formasi mereka menjadi 3-1-4-3, yang dimana di tengah ada Lucas Dayot Mukiele, di tengah DMF ada Kampel, kemudian disokong oleh flank kiri, flank kanan Angelino dan Laimer. Kemudian untuk posisi Paulsen sendiri didampingin oleh Sabitzer dan Olmo. Nkunku sebagai pembeda untuk pertandingan kali ini guys, sebagai pemain pembeda. Kita lanjut. Untuk PSG sendiri, ketika dalam keadaan mereka bertahan, mereka menggunakan formasi 4-3-3. 4-3-3 yang dimana mereka tetap guys melakukan pressing tinggi. Itu membuat kesulitan Leipzig itu sendiri. 4-3-3 seperti ini langsung guys. Mereka langsung mempressing misalnya Mbappe, Upamecano, Klosterman, Di Maria dan seterusnya. PSG tanpa pegang bola, mereka tetap menggunakan formasi 4-3-3. Tetapi yang membedakan itu pemain PSG melakukan pressure tinggi yang membuat pemain-pemain dari Leipzig kesulitan ketika akan melakukan sirkulasi bola. Itu yang membuat berbeda guys. Sedangkan Leipzig melakukan pressure, tetapi pressure-nya tidak cukup mengganggu pemain-pemain daripada PSG itu sendiri. Nah, tadi kalau Leipzig menggunakan 2 pemain ketika mereka mempressure lawan guys, sedangkan di sini PSG menggunakan 3 pemain langsung ketika pemain Leipzig melakukan build up serangan. Ada Mbappe, Neymar, Di Maria melawan Gulaksi, Mukiele, Dayot itu sendiri guys. Untuk
ketika mereka melakukan build up serangan ataupun ketika mereka melakukan serangan, ada posisi yang menarik terjadi guys. Apa contoh ketika mereka build up dari posisi Sergio. Nah, posisi Neymar nih guys bakalan bertukar ke posisi Mbappe. Nah, Neymar pada pertandingan ini sebenarnya menjadi striker utama, striker tengah. Nah, tetapi menariknya posisi ketika PSG melakukan serangan, Neymar ini bakal berada posisinya di sini. Mbappe bakal mengisi posisi Neymar, Bernat bakal maju guys. Seperti ini guys keadaan yang dimana PSG ketika melakukan build up serangan. Nah, di sini terjadi kekosongan ketika posisi Neymar turun ke bawah. Kenapa terjadi kekosongan? Karena jarak antara lini belakang dengan lini tengah, Neymar berada di sisi antara kedua lini tersebut guys, yang membuat pergerakan Neymar lebih free roll. Dan banyak pengamat yang di luar mengatakan tempat ini merupakan posisi yang baik daripada posisi Neymar. Sedangkan Mbappe di tengah yang dimana tujuannya guys ketika Upamecano menuju tertarik ke posisi pergerakan Neymar ataupun Mukiele ataupun Olmo, Campbell, semua pemain dari Leipzig tertarik ke posisi Neymar, pemain-pemain dari Sergio ataupun Paredes dapat memberikan umpan direct ataupun umpan daerah ke posisi Mbappe untuk mengejar, karena dengan kecepatan Mbappe itu sangat menguntungkan. Sampai situ jelas guys ya. Nah, di sini guys, bentuk build up yang dilakukan oleh PSG. PSG tetap menggunakan formasi 4-3-3 guys. Yang menarik itu perpindahan posisi yang dilakukan Neymar dan Mbappe. Neymar bakalan sedikit turun ke bawah guys untuk mencari ruang kosong, karena perbedaan yang signifikan ketika Neymar PSG dan Neymar Barcelona. Nah, di sini posisi Neymar yang menjadi striker utama diisi oleh Mbappe, sedangkan di sisi kiri kan kosong. Di situ naik Bernat guys untuk mengcover posisi Mbappe. Sampai situ jelas guys ya. Dan di sini peran Neymar sangat luar biasa. Kenapa? Karena Neymar berhasil merubah dirinya yang identik di Barcelona dari flank kiri sekarang menjadi seorang dalam tanda kutip seperti Messi yang free roll guys ya, lebih bebas pergerakannya. Tetapi secara overall, aku juga bingung membahas pertandingan PSG. Bukan bingung secara taktikal, karena gol-gol proses dari PSG ini semua clear masalah individual dari Leipzig itu sendiri. Oke? Pertandingan ini peran Neymar sangat-sangat luar biasa. Dia bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya sendiri. Contohnya pada pertandingan kali ini guys, yang dimana semua fokus ke Mbappe ketika memegang bola. Nah, Neymar melakukan pergerakan tanpa bola. Ini ciri khas banget nih dari Neymar itu sendiri. Kembali guys, posisi baru Neymar ya, dia menempatin posisi lebih di bawah guys ya, lebih berada di jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Leipzig itu sendiri. Dan di situ area-area kosong dan banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Neymar itu sendiri guys. Ini gol pertama dari PSG. Sebenarnya secara permainan tidak ada yang salah dari permainan Leipzig. Yang salah dari individual error. Contohnya gol pertama. Di sini pemain dari lini belakang Leipzig sedikit kebingungan karena di sini ada Marquinhos dan Thiago saling bergempetan yang melawan satu pemain dari Leipzig, sehingga pemain yang menjaga Marquinhos sedikit kebingungan. Yang seharusnya dia menjaga Marquinhos, mau nggak mau dia juga harus menjaga Thiago. Ini salah satu kebingungan di lini belakang Leipzig. Nah, kita lihat dari angle pelan-pelan dan kita perhatikan guys, di situ ada dua pemain dari PSG menghadapi satu pemain. Ini trik banget sih dari Thiago nih guys untuk mengalihkan pandangan back dari Leipzig itu sendiri dan akhirnya gol. Dari posisi kesalahan kembali guys, kiper dari Leipzig Gulaksi ke posisi Campbell, dia akan memberikan umpan ke Campbell tetapi miss error lagi daripada passingan sendiri. Ini error fatal banget sih. Nah, selanjutnya kembali dari kesalahan Mukiele lini belakang Leipzig guys. Nggak ngerti ya gue guys, ini pure kesalahan. Ini bermain mental tadi guys ya, mental yang paling utama.